Seorang pencuri sedang tergesa-gesa mencuri barang. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu, membuatnya terkejut hingga bersembunyi di bawah kasur. Namun yang tidak disangka, pencuriannya kali ini dihadapkan dengan kasus pembunuhan. Bahkan nyawanya hampir tidak tertolong. Tidak pernah melihat pencuri yang sesial ini. Perempuan ini bernama Ying Ying. Ia adalah pencuri. Kali ini, ia datang ke supermarket dengan pura-pura hamil. Ia menggunakan beberapa baju untuk membuat perutnya terlihat besar. Setelah melihat keadaan sekitar, Ying Ying menuju ke area ibu dan bayi. Saat ini, rekannya yang juga berpura-pura hamil datang. Saat mereka saling bertatapan, tiba-tiba rekannya berpura-pura sakit perut. Seketika terjatuh ke lantai. Sementara perhatian semua orang teralihkan pada rekannya, Ying Ying membuka ranselnya, memasukkan berbagai susu bubuk yang mahal. Namun tidak disangka kali ini dirinya kurang beruntung. Adegan ini tidak sengaja dilihat oleh kasir. Alarm supermarket segera dibunyikan. Ying Ying tahu dirinya sudah ketahuan. Ia segera meraih ransel dan melarikan diri. Satpam terus mengejarnya di belakang, bahkan hingga ke toilet wanita. Mereka memeriksa satu persatu. Tidak disangka Ying Ying sudah mengganti bajunya. Kedua satpam tidak mengenalinya. Ying Ying yang sudah mengganti bajunya malah memarahi kedua satpam. Saat kedua satpam tercengang, Ying Ying telah berjalan keluar dari supermarket dengan tersenyum. Selanjutnya, ia membawa susu bubuk curiannya. Datang ke kenalan lama yang selama ini ia jual barang curiannya. Namun ia tidak menyangka harga jual kali ini sangat rendah. Ying Ying sangat tidak puas. Namun kenalan lama berkata keadaan pada akhir ini lebih sulit. Mereka juga harus menanggung resiko saat mengirim barang. Jika merasa uang terlalu sedikit, Ying Ying disarankan untuk merampok bank. Hal itu mendatangkan uang dengan cepat. Tidak disangka keesokan harinya, Ying Ying datang ke bank. Namun ia bukan datang untuk merampok, melainkan untuk mengirim uang ke adiknya. Totalnya adalah 860 yuan. Jika ia mengirim 800 yuan ke adiknya, maka hanya tersisa 60 yuan untuk dirinya. Namun yang tidak disangka, saat menyimpan uang, ternyata ada satu lembar 100 yuan yang palsu. Ying Ying tidak berdaya. Ia tidak bisa menyinggung satu-satunya kenalan yang membeli barang curiannya. Jika tidak, ia tidak bisa melakukan pekerjaan ini lagi. Pada saat ini, Ying Ying tiba-tiba mendengar suara menghitung banyak uang di sebelah. Ia menduga orang di sebelah menarik uang dalam jumlah banyak. Hal ini menarik perhatian Ying Ying. Ketika melihat secara dekat, ternyata adalah seorang wanita cantik yang menarik uang tunai dalam jumlah besar di mesin ATM. Ying Ying bersembunyi dari kejauhan dan melihat wanita itu menaruh uang tunainya di dalam mobil. Dan di saat ini, wanita itu kebetulan berjalan ke bagasi untuk mengambil barang. Ying Ying yang melihat ada kesempatan, berjalan diam-diam ke pintu mobil. Ia hendak mencuri uangnya. Namun di saat tangannya hendak menggapai, ponsel wanita itu tiba-tiba berbunyi. Ying Ying yang terkejut langsung menjauh dari mobil itu. Wanita ini juga mendengar bunyi ponselnya dan masuk ke mobil. Dari perbincangan dapat diketahui bahwa wanita ini adalah pelakor. Akhir-akhir ini, ia terus memaksa kekasihnya bercerai. Namun sang kekasih mengaku kondisi sedang sulit, sehingga ia mengirim banyak uang untuk menghibur wanita ini. Ying Ying terus bersembunyi di balik dinding dan menatap wanita itu. Setelah ia pergi, wajah Ying Ying tampak kecewa. Uang yang ada di hadapan menghilang begitu saja. Siapapun yang menjadinya pasti merasakan hal yang sama. Kemudian, Ying Ying tiba-tiba melihat paket yang ditinggal wanita itu. Ia berjalan ke sana untuk memungutnya. Dari paket ini, ia mengetahui alamat rumah sang wanita. Di malam hari, Ying Ying diam-diam membuka paksa pintu rumah wanita itu. Rumahnya bagaikan villa yang besar. Pasti terdapat banyak uang di dalam. Saat Ying Ying sedang mencari uang, hampir saja ia memecahkan sebuah vas bunga. Hal ini membuatnya menemukan sebuah brankas. Saat ia membuka brankas, di dalamnya terdapat banyak sekali uang tunai. Jika berhasil mencuri semua uang ini, ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depannya. Saat Ying Ying tengah berusaha mencuri semua uang, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Ternyata gagang pintu digerakkan. Seorang pria berjalan masuk dari luar. Ia tidak terlihat diam-diam, seperti pulang ke rumah sendiri dengan leluasanya. Suara keras ini membangunkan wanita yang sedang tertidur. Ying Ying melihat dari celah pintu setelah mendengar suara itu. Ia melihat pemilik rumah berjalan keluar. Ying Ying segera bersembunyi. Wanita itu turun ke lantai bawah setelah mendengar suara. Ia mengira pembantu rumah tangganya telah pulang. Namun saat ia melihat pria itu, ia merasakan hal aneh. Terlebih saat melihat pisau di tangan pria itu, ia tahu dirinya berada dalam bahaya. Wanita itu tergesa-gesa melarikan diri. Tidak disangka pria itu menarik rambutnya. Dengan susah payah melawan, wanita itu akhirnya berlari ke kamar. Saat ini, Ying Ying juga terkejut hingga bersembunyi di bawah kasur. Pada saat yang sama, pria itu telah mengejarnya ke kamar. Ia mendorong wanita itu. Sang wanita melihat Ying Ying yang bersembunyi di bawah kasur. Namun belum sempat ia bereaksi, dirinya sudah diseret ke atas kasur. Pria itu langsung menusuk dadanya. Saat ini, Ying Ying sangat ketakutan hingga menutupi mulutnya. Berusaha keras tidak mengeluarkan suara. Ketika pria itu membersihkan noda darah di toilet, Ying Ying mengeluarkan ponsel untuk melapor polisi. Namun ia mengingat dirinya juga pencuri.
Jika melapor polisi, dirinya juga bisa ketahuan. Bila ia ditangkap karena mencuri uang sebanyak itu, kemungkinan akan dijatuhkan hukuman berat. Akhirnya, ia membatalkan niat itu. Saat ini, sang pria tiba-tiba mendapat telepon. Ternyata ia adalah pembunuh bayaran kekasih sang wanita. Karena wanita ini memiliki bukti korupsinya, sehingga ia memilih untuk membunuh wanita simpanannya. Ying-Ying yang melihat pria itu sedang bertelepon, bersiap mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun saat ia tiba di depan pintu keluar, pria itu mendorong pintu dan berjalan masuk. Hal ini membuat Ying-Ying terkejut dan bersembunyi di balik pintu. Dirinya tidak berani mengambil napas. Saat pria itu membereskan mayat, Ying-Ying diam-diam berlari ke pintu utama. Tidak disangka pintu ini sudah dikunci oleh pria itu. Saat ini, sang pria seperti menyadari sesuatu. Mungkin karena ia mendengar suara gembok pintu. Segera ia menutup keran air untuk datang memeriksa. Ying-Ying yang mendengar suara dari toilet, melihat ada rak sepatu di sini. Ia segera bersembunyi di dalam sana. Sang pria baru saja berjalan keluar. Ia tidak melihat hal yang aneh. Gembok juga tidak dirusak. Di luar juga tidak ada orang. Saat ia merasa aman, tiba-tiba hal di luar dugaan terjadi. Ternyata Ying-Ying yang tidak takut apapun, sangat takut dengan kecoa. Saat ini, kebetulan ada seekor kecoa perlahan naik ke kaki Ying-Ying. Demi mengusir kecoa, Ying-Ying tidak sengaja menendang lemari. Kali ini, ia ketahuan oleh sang pria. Dan di sini hanya terdapat satu rak sepatu. Pasti akan menarik perhatian pria itu. Ying-Ying sangat ketakutan. Di ruang yang sangat sempit ini, ia tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa pasrah. Dan di saat ini, tiba-tiba seekor kucing putih berlari turun dari lantai atas. Pria itu mengira suara tadi juga karena ulah kucing. Ia menggendong kucing itu ke kamar mandi. Kucing ini menyelamatkan nyawa Ying-Ying. Ia menjadi pengganti Ying-Ying untuk dibunuh. Karena pintu utama tidak bisa dibuka, maka Ying-Ying hanya bisa kabur dari lantai atas. Ia naik ke atas untuk melihat apakah bisa kabur dari jendela atas. Saat ia membuka pintu di lantai 2, kebetulan ia melihat cahaya terang di luar jendela. Ying-Ying bergegas berjalan ke sana. Tidak sengaja ia menabrak suatu benda. Ternyata adalah ranjang bayi. Di dalamnya ada bayi yang terbangun karena Ying-Ying. Suara tangisan bayi menarik perhatian sang pria. Ying-Ying melihat bayi itu. Awalnya ia tidak peduli, hendak langsung melompat keluar jendela. Maka ia dapat terbebas dan menjadi kaya. Namun setelah ia berpikir kembali, dirinya tidak tega. Ketika hendak melarikan diri bersama bayi, pria di lantai bawah sudah menyadari adanya tangisan bayi. Juga menemukan ruangan tempat tadi Ying-Ying bersembunyi. Hal ini membuatnya sadar ada orang lain yang bersembunyi. Pembunuh bergegas naik ke lantai atas. Saat pria itu tengah mendobrak pintu, Ying-Ying menggendong sang bayi untuk bersembunyi di bawah kasur. Kali ini, ia tidak seberuntung sebelumnya. Pria itu berhasil menemukan Ying-Ying yang bersembunyi. Ia berusaha membunuh Ying-Ying dengan pisaunya. Namun ia gagal setelah beberapa kali mencoba, bahkan hingga mengangkat kasur. Hendak membunuh Ying-Ying dari atas kerangka kasur. Namun Ying-Ying selalu beruntung setiap kalinya. Ketika pisau itu hendak melukai sang bayi, Ying-Ying dengan sekuat tenaga menahan pisau. Saat kedua orang ini tengah saling mendorong, kerangka kasur tidak lagi mampu menahan berat pria. Seketika kerangka kasur roboh. Pisau juga terbang entah kemana. Ying-Ying mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ia berlari ke bawah, mencari tempat untuk bersembunyi. Ia menemukan adanya ruang bawah tanah. Ying-Ying segera bersembunyi di bawah sana. Ia hendak menaruh bayi terlebih dahulu, lalu kabur dari jendela di ruang bawah tanah. Namun jendelanya sudah disegel oleh papan kayu. Tenaganya tidak mampu merusak papan kayu. Di saat ia merasa putus asa, tiba-tiba ia melihat saluran ventilasi di atas. Dirinya hendak coba melarikan diri dari sana. Di saat ventilasi berhasil dibuka Ying-Ying, ia menemukan sebuah dokumen di atas sana. Ternyata dokumen ini adalah bukti korupsi kekasih wanita itu. Jumlahnya sangatlah besar. Di saat Ying-Ying tengah melihat bukti-bukti ini, pria itu mengikuti jejak darah dan berhasil menemukan tempat Ying-Ying bersembunyi. Ying-Ying mendengar adanya suara. Segera ia menaruh bayi ke atas ventilasi. Di saat dirinya sendiri juga hendak naik, tidak disangka bangku tidak mampu menopang beban tubuhnya. Ying-Ying terjatuh. Saat pria itu hendak menerobos masuk, Ying-Ying segera memutus arus listrik. Saat ini ia berada di kegelapan, dan pria itu berada dalam terang. Pria itu menyalakan senter kecil. Kali ini posisinya terbuka sepenuhnya. Ying-Ying memegang pisau dan menunggu kesempatan. Tiba-tiba Ying-Ying menusuk bahu sang pria. Keduanya mulai bertengkar. Namun pria itu adalah pembunuh, tidak takut akan luka. Kekuatan fisiknya tidak bisa ditangani sendiri oleh Ying-Ying. Ying-Ying kemudian kembali bersembunyi. Di saat mencari Ying-Ying, pria itu malah membuka segel papan kayu di jendela. Cahaya menyinari ruang bawah tanah. Kali ini, Ying-Ying tidak bisa lagi melarikan diri. Ia langsung ditahan oleh sang pria. Bahkan lehernya dicekik. Perlahan dirinya diangkat. Karena kesulitan bernapas, Ying-Ying tidak bisa melawan lagi. Namun keberuntungannya tidak terputus begitu saja. Papan kayu di belakang karena tidak mampu menahan kekuatan yang besar, tiba-tiba pecah. Lagi-lagi nyawa Ying-Ying terselamatkan. Ia segera berlari keluar.
dan menyalakan mobil wanita itu, bersiap melarikan diri dengan mobil. Namun ketika ia hendak pergi, ia melihat foto bayi di mobil. Dirinya kembali merasa tidak tega. Suara tangisan bayi terngiang di telinganya. Demi bayi itu, ia tidak bisa pergi sendiri. Ying turun dari mobil dan kembali ke dalam rumah. Saat ini, pria itu tengah mencari sang bayi. Saat ia hendak membuka saluran ventilasi, tiba-tiba ia mendengar suara bayi dari lantai atas. Ia naik ke atas untuk mencari bayi. Namun ternyata itu hanyalah tipuan dari Ying. Ia menggunakan boneka untuk mengalihkan pria itu. Ying mengambil kesempatan untuk menusuk perut sang pria. Namun pria ini masih bisa menamparkan Ying. Pisaunya terlempar entah kemana. Pria ini adalah pembunuh. Kekuatan fisiknya tidak main-main. Pada akhirnya, Ying dipukul hingga terjatuh. Di saat pria itu hendak membunuh Ying, lagi-lagi terdengar suara tangisan bayi. Saat pria itu teralihkan fokusnya, Ying mendorongnya. Ia hendak menggapai pisau. Pria yang mengetahui itu terus mencegahnya. Mereka kemudian tertimpa rak buku. Ying bagaimanapun seorang wanita. Pada akhirnya, pria itu berdiri secara perlahan. Ia tidak menyerang Ying. Dirinya pergi mencari bayi. Saat ini, Ying merasa sangat putus asa, hingga menangis di sana. Bagaimanapun, perasaan tidak berdaya ini amat menyedihkan. Setelah pria itu menemukan keberadaan bayi, ia hendak membunuhnya dengan bantal. Saat tangisan bayi hampir tidak terdengar, Ying berusaha berdiri, mengambil botol kaca, dan dengan sadis memukul kepala sang pria. Kali ini, Ying kembali menyelamatkan nyawa bayi. Pria itu juga berhasil dibunuhnya. Film berakhir bahagia. Ying akhirnya mengadopsi anak ini. Ia membawa anak itu kemanapun ia pergi. Kekasih sang wanita juga terjerat hukuman. Ying memberikan semua bukti ke KPK. Harus diakui, sulit untuk menemukan pencuri dengan keberuntungan seperti ini. Apakah Ying sial? Sangatlah sial. Mencuri saja dapat bertemu situasi berbahaya seperti itu. Namun ia juga diuntungkan karena hal ini. Tidak hanya mendapat sejumlah uang, ia juga menjadi ibu sungguhan dari wanita yang hamil palsu. Mungkin semua ini didapat karena kebaikan hatinya.